Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari, NPM 5019018, dengan dosen pengampu Ibu Eka Lokaria, MPD, SI. Di sini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat, muatan pelajaran IPA. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu darah yang mengandung banyak oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar yang bernama aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Di sini ada yang tahu tidak apa saja organ-organ peredaran darah pada manusia? Berikut organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Berikut amatilah tentang gambar jantung dan anatominya. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah.
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Amatilah gambar berikut tentang pembuluh darah. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Dari gambar tentang pembuluh darah dan penjelasannya, maka kita seharusnya sudah tahu bagian-bagian pembuluh darah dan nama-namanya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sebelum masuk ke penjelasan bagian-bagian paru-paru, alangkah baiknya kita amati gambar tentang bagian paru-paru berikut ini. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itulah video pembelajaran tentang peredaran darah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.